Perebutan sebagai pemeran utama dalam pentas teater seni berlangsung sangat alot. Beberapa penari harus tidur bersama dengan produser agar bisa mendapatkan pemeran utama. Min, seorang ibu tunggal, berharap bisa mendapatkan peran itu karena uang yang didapatkan ingin ia gunakan untuk memenuhi kehidupan anaknya. Sayangnya, sebuah tragedi kelam terjadi dalam teater itu. Alih-alih memilih kencan dengan produser, Min memilih jalur gaib untuk bisa menjadi sang pemeran utama sendera tari tersebut. Sosok mengerikan terus menghantui, meminta Min untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya tersembunyi dalam teater itu. Dan berikut ceritanya. Kisah dimulai dari Min yang tengah berada di kamar mandi teater. Ia menyemangati dirinya sendiri jika dirinya layak untuk mendapatkan pemeran utama. Pintu toilet yang berada di belakangnya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Min yang melihat hal itu kebingungan di mana air membanjiri lantai dalam toilet kering tersebut. Ketika Min hendak memeriksa, sebuah notifikasi masuk ke dalam ponselnya. Ternyata itu dari sang anak yang bernama Mon. Mon memberitahu jika ia berada di rumah temannya untuk belajar kelompok dan akan pulang ketika makan malam. Min kembali memeriksa toilet, namun tak ada siapapun yang berada di sana. Bahkan tak terlihat air yang keluar dari pipa. Latihan pun dilanjutkan di atas panggung. Matt, sang pemilik teater, menghentikan latihan dan memberi pengumuman jika dirinya akan mengadakan pertunjukan berjudul Sida Under the Spell. Ia akan memilih pemeran baru untuk pertunjukan yang akan digelar. Matt berharap penari bisa menampilkan sisi baik Sida dan sisi buruk Sida. Ia meminta pelatih untuk menyeleksi selesai latihan. Gina yang mendengar hal itu sangat yakin jika dirinya yang akan terpilih. Sementara Min juga berharap bisa mendapat pemeran utama demi mendapatkan tambahan uang. Latihan pun kembali dilanjutkan. Sore harinya, ketika berada di ruang ganti, Min mendengar keributan dari ruang sebelah. Ia yang penasaran menengok yang ternyata itu adalah Cindy, penari senior di teater itu. Ia mengacak-acak ruangannya karena kesal tidak menjadi pemeran utama di pertunjukan terbaru. Min masuk ke dalam ruangan itu dan terlihat beberapa foto ketika Cindy tengah menari dalam sebuah pentas. Min yang asik memperhatikan foto itu heran dengan sebuah kebocoran pipa di atas langit-langit. Ia menelusuri sumber kebocoran dan terus naik ke lantai atas hingga sampai di sebuah gudang tua. Sesampainya di lemari ujung ruangan, Min penasaran dengan kain merah yang terjepit di belakang lemari tersebut hingga tiba-tiba Min merasa terseret tenggelam dan ada sosok yang menarik kakinya. Ia tersadar ketika pengelola gedung bernama Vinay membangunkannya. Di belakang pria tua itu terlihat sosok hantu wanita yang berdiri mematung di sana. Ketika diperhatikan lagi, sosok itu berubah menjadi satpam yang berjaga. Vinay menanyakan apa yang Min lakukan dalam lantai itu karena masih ditutup untuk pemeliharaan. Min memberitahu jika ia melihat ada kebocoran dan mengecek lantai atas karena rembesan sampai ke ruang ganti. Vinay mengatakan jika ia akan mengecek kebocoran yang ada karena ruangan itu tengah dalam renovasi. Min bergegas turun ke bawah untuk menjalani seleksi lebih lanjut. Ia menari dengan penuh keyakinan. Ketika Matt meminta Min lebih mendalami karakter, Min melihat gambaran mengerikan hingga ia akhirnya gagal fokus dan terjatuh. Gina merasa sangat senang karena peran utama akan menjadi miliknya. Malam harinya, Min melihat Gina yang pulang bersama dengan Matt. Wanita itu teringat dengan perkataan Matt jika Min tak mempunyai kesempatan lagi untuk menjadi pemeran utama. Ia merasa Gina lebih cocok memerankan karakter Sida. Sesampainya di rumah, Min terkejut karena rumah kosong. Ia mencari anaknya, namun Mon baru saja pulang. Min sangat kesal, namun ia merasa tak pantas untuk memarahi anaknya. Mon memberitahu jika ia selalu pulang, namun Min tak pernah ada di rumah.
Ia merasa bosan sendirian dan memilih bermain ke rumah temannya. Min meminta anaknya untuk bersabar karena ia sedang mencari nafkah untuk kehidupan mereka ke depan. Min kembali teringat perkataan dari Matt jika dirinya hanya menjadi cadangan. Ia bisa menjadi pemeran utama jika Gina tidak bisa melakukan hal tersebut. Min yang berada di dalam kamar merasa sangat kesal karena ia tak bisa mendapatkan peran tersebut. Tiba-tiba bayangan di cermin menawarkan sebuah bantuan. Min tak menyadari dari mana datangnya suara tersebut. Ketika ia bergerak, bayangannya sama sekali tak mengikuti pergerakannya. Ia justru mengira jika suara itu dari anaknya, Mon. Ketika ia berbalik menatap cermin, Min terkejut karena bayangan di cermin tersenyum padanya. Listrik tiba-tiba padam. Ketika ia menyalakan senter dari ponsel, Min kebingungan karena ia berada di tempat yang sangat luas tak seperti tengah berada di dalam kamarnya. Sosok itu terus membisikkan jika ia bisa membantu Min dalam mendapatkan peran yang diinginkan. Min yang kebingungan pun berputar-putar hingga sebuah tangan menggenggamnya. Sosok itu terus membujuk Min agar mau dirasuki dan menjadi sida. Merasa ketakutan dengan apa yang terjadi, Min menolak dan meminta agar tangannya dilepaskan. Tarik-menarik terjadi hingga tiba-tiba Min terbangun dari tidurnya. Ia mengalami mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Min yang mulai sadar merasa sangat ketakutan dengan apa yang terjadi padanya. Di tempat lain, Matt memanggil temannya yang bernama Todd untuk datang. Ia mengajak Todd untuk berinvestasi dan menjadi sponsor utama dalam pertunjukannya. Todd teringat dengan masa lalu di mana ia pernah menjadi bagian dari teater tersebut. Kini, sebagai bisnismen properti yang matang, Todd mempertanyakan keuntungan menjadi sponsor pertunjukan tari tradisional. Matt meyakinkan Todd jika cerita kali ini berbeda karena karakter Sida diubah menjadi lebih baik. Todd tak begitu setuju karena pertunjukan itu memakan anggaran banyak dan terlebih ia tak yakin cerita itu akan membawa lebih banyak penonton. Matt pun menunjukkan proposal dan meyakinkan temannya jika apa yang akan ia adakan akan menarik banyak penonton dan pasti akan menguntungkan. Todd pun meminta waktu karena ia harus membicarakan dengan partnernya terlebih dahulu. Hari berikutnya, latihan kembali digelar. Gina terlambat datang karena ia harus pergi ke kamar mandi. Siang itu adalah latihan untuk mencari pemain pengganti Gina. Min diminta untuk tampil terlebih dahulu. Sementara itu, Gina yang pergi ke kamar mandi mendapati lantai becek penuh dengan air. Ia menelusuri asal sumber air itu yang berasal dari lantai atas. Sementara itu, Min masih menjalani seleksi untuk menjadi cadangan dari pemeran utama. Ia dituntut untuk lebih keras dalam melakukan gerakan agar bisa menjadi pemeran pengganti. Sosok hantu penari kembali menawarkan bantuan pada Min. Ia meminta agar Min bisa dirasuki dan menari dengan lincah. Min yang sudah putus asa menerima sosok itu dan ia bergerak bebas dalam melakukan tarian. Di saat yang bersamaan, Satpam datang dan membawa sebuah kabar buruk. Ia memberitahu jika Gina mengalami kecelakaan dan jatuh dari tangga hingga tak sadarkan diri. Mereka bergegas menuju ke tempat kejadian. Gina segera ditandu oleh ambulan dan dibawa ke rumah sakit. Pak Vinay memberitahu jika Gina naik ke lantai atas karena ada kebocoran, padahal sudah ada tanda larangan untuk melintas. Matt tak mau tahu dan meminta Vinay untuk segera membereskan permasalahan yang ada. Min yang melihat darah Gina di tangga merasa apa yang terjadi pada gadis itu ada hubungannya dengan sosok mengerikan yang ia lihat sebelumnya. Tak berselang lama, Matt datang memberikan kabar jika Gina mengalami pendarahan otak dan harus segera dioperasi. Ia meminta yang lain untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan fokus pada latihan. Karena Gina mengalami kecelakaan, maka pemeran Sida akan diberikan pada Min. Mendengar hal itu, Min merasa senang dan berjanji jika ia akan melakukan yang terbaik. Beberapa hari berlalu, pertunjukan Ramayana pun mulai dipasarkan. Todd sebagai sponsor utama memberitahu jika pertunjukan itu merupakan suatu hal yang bernilai tinggi dan merupakan identitas dari Thailand. Tak berselang lama, Matt datang bersama dengan Min.
Ia mengumumkan jika Min akan menjadi pemeran utama dalam sentra tari tersebut. Ia juga mendepak Cindy yang biasa mengisi pemeran utama di pertunjukan sebelumnya. Ketika berada di kamar mandi, Mei memuji Min yang berhasil menjadi pemeran utama dalam pertunjukan. Menurutnya, apa yang Min dapatkan buah hasil dari kerja keras dan ketekunan. Ketika Mei mencuci tangan, air yang keluar dari keran berubah menjadi darah. Min yang melihat hal itu memasang raut wajah ketakutan. Mei menanyakan apa yang terjadi karena tiba-tiba raut wajah Min berubah ketakutan. Min yang kebingungan berusaha untuk tetap tenang. Ketika acara sudah selesai, Matt membawa Min pulang ke rumahnya. Ia menawarkan minuman dan berharap Min mabuk hingga bisa ditiduri. Namun tiba-tiba, Min seperti kerasukan yang mempertanyakan apakah Matt ingin menidurinya. Merasa ada yang aneh, Matt meminta Min untuk bergegas pulang. Siang harinya, latihan kembali dilanjutkan. Berita duka kembali muncul di mana Cindy dikabarkan mengalami kecelakaan. Tulang kakinya patah dan kini harus dirawat di rumah sakit. Gosip pun mulai beredar di mana setiap pemain SIDA akan mendapatkan kutukan kematian. Mereka berpikir korban selanjutnya adalah Min sebagai pemeran SIDA. Tak disangka, obrolan gosip itu didengar oleh Min. Min memberitahu jika ia tak memikirkan kutukan itu. Tanpa diduga, gadis yang berada di samping Min kerasukan dan meminta Min untuk membantunya. Min mulai berteriak ketakutan seolah hendak dicekik oleh sosok yang merasuki temannya. Namun, apa yang terjadi hanya ada dalam pandangan Min saja. Sebuah tulisan muncul di cermin yang berarti dijanjikan. Min tak mengerti maksud tulisan itu dan segera menghapusnya. Sosok hantu muncul dari balik pintu toilet. Min yang kembali ke rumah segera meminum obat penenang. Ia melihat Mon yang berlari masuk ke dalam kamar. Dengan menggunakan cutter, Mon merobek bantal yang ada dan juga melukai dirinya sendiri. Min sangat terkejut melihat hal itu dan menangis sejadinya. Namun ternyata Mon yang asli muncul dari balik pintu menanyakan apa yang ibunya lakukan dengan menangis di kamarnya. Min kini merasa semakin kebingungan dengan apa yang terjadi pada dirinya. Latihan pun kembali digelar. Min yang berada di tengah-tengah penari tidak bisa fokus karena sosok setan itu terus muncul seolah menagih janji padanya. Matt yang melihat Min tak fokus pun mengomel dan meminta wanita itu untuk lebih serius dan membuktikan jika Min memang layak jadi pemeran utama. Latihan demi latihan pun Min kerjakan sendirian. Saat ia asik menari, sosok setan itu kembali datang dan mengajarinya menari dengan baik. Min yang tersadar pun meminta sosok itu untuk muncul karena dirinya tak ingin mendapatkan teror kembali. Sosok setan penari keluar dari cermin dan berlalu begitu saja. Hingga tiba-tiba sosok itu memperlihatkan apa yang terjadi pada dirinya. Min dibawa melihat masa lalu di mana ia seolah terjebak dalam tembok yang sempit. Min yang melihat semua kejadian mengerikan itu pun langsung lemas seketika. Hari berikutnya, ia pergi ke rumah sakit untuk mulai menyelidiki apa yang sebenarnya diinginkan oleh sosok hantu tersebut. Min mendatangi Cindy untuk menanyakan apa yang terjadi. Cindy yang terbangun dari tidurnya melihat Min yang seolah mengejeknya. Min kebingungan dengan tingkah dari Cindy yang tiba-tiba menyerangnya. Cindy melihat sosok setan penari yang membuatnya ketakutan setengah mati. Min yang kesakitan pun terkapar yang untungnya perawat bergegas datang dan menenangkan Cindy. Malam harinya, Min memutuskan untuk membongkar tembok yang ada di belakang lemari. Ia menemukan potongan kain merah ada di sana. Tak lupa, Min juga mengecek berkas penari yang ada di teater tempatnya bekerja. Ia menemukan nama Seda Mane-chan yang telah mengundurkan diri. Ia teringat ketika di rumah sakit, Cindy meneriakkan nama Seda dengan wajah yang ketakutan.
Hari berikutnya, Min memutuskan untuk mencari alamat dari wanita bernama Sida. Ia bertemu dengan nenek Sida yang sedang berdoa di depan rumah. Sang nenek memberitahu jika Sida adalah cucunya. Sida bukan nama asli dari gadis itu karena dulunya bernama Bustraba. Bustraba sangat senang menari hingga ketika dewasa ia mengganti namanya menjadi Sida seperti tokoh favoritnya. Min masuk ke dalam kamar Sida dan merasakan ada hawa yang mengerikan. Sebuah foto terjatuh di mana Min menemukan foto Sida bersama dengan Matt. Malam harinya, Matt yang sedang asik melihat desain panggung mendapat pesan dari Sida. Sebuah foto ketika dirinya bersama dengan gadis itu membuat Matt sangat ketakutan. Ia berusaha menghapus foto itu, namun sosok hantu penari sudah ada di belakangnya. Ketika Matt membalikkan badan, sosok itu pun menghilang seketika. Tak berselang lama, Min datang ke rumah Matt. Ia menanyakan tentang foto antara Matt dengan gadis bernama Sida. Matt yang melihat foto itu sangat terkejut. Matt berusaha menutupi ketika Min menanyakan kenapa Sida menghilang. Sembari minum alkohol, Matt terus menutupi keberadaan Sida dan memberitahu jika ia tak mengerti apa yang Min bicarakan. Setelah didesak beberapa kali, Matt pun akhirnya mau bercerita. Ia memberitahu jika Sida dulu merupakan penari di teaternya. Namun, tak berselang lama, Sida mengundurkan diri karena mendapatkan pekerjaan baru. Matt hanya mau memberitahu sebatas itu. Ia meminta Min untuk segera pulang dan memintanya untuk tidak membahas Sida lagi. Ketika malam semakin larut, Matt yang tengah tidur pulas mendapat teror di mana ia dicekik oleh sosok setan penari. Beberapa hari berikutnya, Todd datang ke teater dan bertemu dengan Vinay. Ia mencari keberadaan Matt yang sudah tak terlihat selama beberapa hari terakhir. Vinay memberitahu jika Matt tengah cuti. Mendengar hal tersebut, Todd menjadi bingung dengan tingkah temannya, padahal waktu pementasan sudah sangat dekat. Todd meminta Vinay untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang ada. Tiba-tiba, sebuah berita ditemukannya mayat yang bernama Sorn mengapung di sebuah sungai. Sorn merupakan seorang pengurus pemakaman setempat. Polisi menduga jika Sorn tengah mabuk sebelum mayatnya ditemukan di sungai. Vinay yang mendengar berita itu cukup terkejut karena ia mengenal Sorn. Hari berikutnya, gladi resik pun dilakukan. Beberapa tamu undangan datang untuk melihat tarian itu terlebih dahulu. Min asik menari dengan penuh penghayatan. Matt yang mengamati dengan serius melihat sosok hantu penari yang membayangi Min. Sosok itu terlihat semakin jelas dan membuat Matt menjadi terkejut. Ia tersungkur ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Todd mencoba menenangkan temannya dan meminta untuk tidak membuat para klien menjadi takut. Siang hari berikutnya, teror yang terjadi pada Matt terus berlanjut. Ia berlari ketakutan kian kemari hingga Min mengejar menanyakan apa yang terjadi. Matt ketakutan karena dirinya yakin akan menjadi korban selanjutnya. Min terus memaksa Matt untuk bercerita kejadian yang sebenarnya. Matt pun akhirnya mau mengaku. Dimulai dari Sida yang merupakan seorang gadis yang sangat berbakat dalam menari. Matt menjelaskan ketika Sida melakukan tarian, gadis itu terlihat sangat menawan dan banyak penari lain yang iri padanya. Matt sendiri pun mengakui jika ia sangat mengagumi Sida, bahkan mereka menjalin hubungan dan semenjak saat itu, Sida sering mendapatkan hinaan dari rekan-rekan yang lain. Matt menjelaskan jika Sida adalah orang yang sangat ambisius. Ia sangat menginginkan peran Sida dalam Spirit of Ramayana. Sayangnya, waktu itu bukan Matt yang menentukan siapa yang berhak menjadi pemeran utama. Karena Matt sudah merasa bosan, ia pun membiarkan Sida bertingkah sendiri. Karena ambisinya yang sangat tinggi, Sida pun pergi bersama dengan pria lain yang bisa mewujudkan keinginannya. Ketika Min menanyakan apa yang terjadi selanjutnya, Matt merasakan ketakutan dan sosok Sida muncul di lorong. Ia berlari ketakutan tak tentu arah.
Min merasa kesulitan untuk mengejar bosnya itu. Matt terus ketakutan dengan teror hantu Sida dan berlari kian kemari hingga akhirnya hantu itu membuat Matt terjatuh dari lantai atas. Vinay yang berada di bawah melihat sosok Sida ada di lantai atas. Ia bergegas pergi sebelum menjadi korban selanjutnya. Min bersama satpam segera menelpon polisi. Malam itu juga olah TKP dilakukan. Pihak kepolisian meminta Min dan satpam untuk menjadi saksi. Sementara itu, Vinay mengemasi semua barang-barangnya. Ia hendak kabur sebelum mati dibunuh oleh hantu Sida. Ketika ia menyalakan mobil, tiba-tiba hantu Sida sudah berada di dalam mobilnya. Ia bergegas keluar dan bertemu dengan Min dan juga polisi yang baru datang. Vinay akhirnya ditahan untuk dimintai keterangan. Min melihat air yang mengalir dari dalam mobil Vinay. Di kantor polisi, Vinay diminta untuk menceritakan apa yang terjadi. Pria tua itu menjelaskan jika Sida telah membunuh Matt. Selain itu, hantu Sida akan membunuh semua orang yang telah melakukan kesalahan padanya. Polisi mengkonfirmasi apakah Sida yang disebut adalah penari yang menghilang. Vinay membenarkan hal itu, namun ia memberitahu jika Sida tidaklah menghilang. Vinay bercerita jika suatu hari pihak sponsor memintanya untuk membantu dengan imbalan sejumlah uang. Ia meminta untuk menyingkirkan mayat seorang perempuan. Perempuan itu merupakan penari yang ada di teater bernama Sida. Akhirnya ia menyingkirkan mayat itu dengan Son sang penjaga kuil. Mereka menyembunyikan mayat itu di sebuah tembok yang kemudian ditutup dengan lemari. Sida merupakan mantan kekasih dari Matt, namun begitu Matt bosan dengan Sida, ia mencampakkannya begitu saja. Vinay pun berhenti memberi keterangan karena hanya itu yang ia tahu. Kasus jatuhnya Matt dari atas gedung masuk ke berita di televisi. Dalam berita dijelaskan jika ada kemungkinan hubungan antara Matt dengan penari yang hilang 2 tahun lalu bernama Sida Manichan. Todd yang mendengar hal itu merasa sangat sedih. Ia teringat kedekatannya dengan Sida setelah wanita itu dicampakkan oleh Matt. Polisi juga telah menetapkan tersangka yaitu Son, Vinay, dan juga Todd. Todd teringat dengan masa lalunya di mana ia telah menghamili Sida. Wanita itu meminta pertanggungjawaban karena ketika ia hamil dirinya tak bisa menjadi penari lagi. Todd meminta Sida untuk menggugurkan bayinya. Namun, Sida tak mau melakukan hal tersebut. Ia mengancam Todd akan membeberkan pada media jika pria itu tak mau bertanggung jawab. Todd terus menolak karena ia mempunyai seorang istri dan tak mungkin menikahi Sida. Todd pun mendorong Sida hingga gadis itu terjatuh dari tangga dan tak sadarkan diri. Begitu Sida sudah terkapar, Todd segera menelpon Mai. Jasad dari Sida pun dibereskan oleh Vinay dan Sorn. Todd yang tak bisa menerima semua tekanan itu memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri setelah mengirimkan pesan pada Mai. Mayat Sida dievakuasi dari tembok dan dikremasi. Nenek dari Sida pun berterima kasih telah menemukan cucunya kembali. Beberapa hari setelahnya, teater pun ditutup. Min pergi ke teater mengambil barang-barang yang tersisa. Ia juga berpamitan dengan teman-teman yang ada. Ketika Min hendak berpamitan dengan guru tarinya, ia terkena pukul dari belakang. Ketika tersadar, Min sudah terikat di kursi. Mai memberitahu jika ia harus menyingkirkan Min agar dirinya tidak jadi tersangka. Ternyata selama ini yang memerintahkan untuk menyingkirkan Sida adalah Mei. Mei kini hendak membunuh Min agar semua rahasianya tak terbongkar. Ketika hendak membius Min, sosok hantu Sida kembali muncul dan membuat Mei menusuk dirinya sendiri. Ia tenggelam dalam wastafel dan mati di sana. 2 bulan kemudian, Min mendatangi Matt yang sudah siuman. Min memberitahu jika mungkin Sida sudah memaafkan Matt karena tidak membunuhnya. Angin berembus mesra menandakan jika semua sudah berakhir. Min kembali ke rumahnya dan ia berniat untuk mencari pekerjaan baru. Dan film pun berakhir. Sosok hantu merupakan penari yang bernama Sida.
gadis itu mati dibunuh dan mayatnya ditanam di dalam tembok teater. Sida hanya ingin tubuhnya dimakamkan secara layak. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, 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 bermau itu ketarep.